di video kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai manajemen resiko agribisnis. Adapun pembahasan pada manajemen resiko agribisnis pada video ini yang pertama, pengertian manajemen resiko agribisnis, yang kedua, macam-macam manajemen resiko agribisnis, yang ketiga, aplikasi manajemen resiko di industri, dan yang keempat, aplikasi manajemen resiko di industri pangan. Baik, langsung saja yang pertama, pengertian manajemen resiko agribisnis. Menurut Smith, manajemen resiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain, manajemen risiko adalah suatu cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi, baik itu sudah diketahui maupun yang belum diketahui, atau yang tak terpikirkan, yaitu dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko juga bisa disebut suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola kepastian atau ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Baik, selanjutnya macam-macam manajemen risiko dalam agribisnis. Macam yang pertama, risiko berdasarkan sifatnya. Yang pertama, risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Risiko spekulatif kadang-kadang dikenal pula dengan istilah risiko bisnis. Seseorang yang menginvestasikan dananya di suatu tempat menghadapi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, investasinya menguntungkan atau malah investasinya merugikan. Risiko yang dihadapi seperti ini adalah risiko spekulatif. Yang kedua, risiko murni. Risiko murni adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Salah satu contohnya adalah kebakaran. Apabila perusahaan mengalami kebakaran, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Macam yang kedua, risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Yang pertama, risiko yang dapat dialihkan. Risiko yang dapat dialihkan yaitu risiko yang dapat dipertanggungan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian, kerugian tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan. Risiko yang tidak dapat dialihkan yaitu semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungan pada perusahaan asuransi. Adapun macam yang ketiga yaitu risiko berdasarkan asal timbulnya. Yang pertama, risiko internal. Risiko internal yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya, risiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi, risiko kecelakaan, risiko mismanagement, dan sebagainya. Yang kedua, risiko eksternal. Risiko eksternal yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan perusahaan. Misalnya risiko pencurian, penipuan, fluktuasi harga, perubahan politik, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada aplikasi manajemen risiko di industri. Sangat banyak pengaplikasian manajemen risiko di industri. Salah
satunya yaitu pada industri galangan kapal PT DOK dan perkapalan Surabaya. Tujuan utama dari manajemen risiko ini adalah menyusun dan mengembangkan model manajemen risiko usaha bangunan baru pada industri galangan kapal dengan langkah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis pengaruh tingkat risiko usaha terhadap kos yang harus ditanggung oleh industri galangan kapal untuk bangunan baru. Industri galangan kapal adalah industri yang padat modal dan tingkat pengembaliannya cukup lama atau slow yielding, sehingga dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Aplikasi manajemen risiko di industri yang pertama ada identifikasi masalah, identifikasi beberapa permasalahan manajemen risiko pada industri galangan kapal dan yang berpotensi merugikan perusahaan. Yang kedua, inventaris data lapangan. Data lapangan dengan menggunakan sampel pada proses pembangunan kapal baru yang telah dibangun di PT DOK dan perkapalan Surabaya pada 2 tahun sebelumnya. Data-data tersebut meliputi data pembangunan kapal, jumlah, macam-macam risiko yang dihadapi, bobot yang risiko, frekuensi kejadian selama 5 tahun sebelumnya. Yang ketiga, asesmen vulnerability analysis. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi hazard atau semua skenario kejadian yang relevan dengan faktor penyebab dan dampak yang berpotensial pada proses pembangunan kapal baru, mulai tahap tender sampai kapal jadi atau delivery. Yang kedua, penilaian risiko atau evaluasi faktor-faktor risiko. Yang keempat, analisa hasil. Yang pertama, menyusun dan memverifikasi hasil penelitian lapangan, kemudian dilakukan asesmen value and risks. Yang kedua, menghitung risiko. Yang ketiga, menyusun dan mengembangkan model manajemen risiko usaha. Selanjutnya, aplikasi manajemen risiko di industri pangan. Salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan di industri pangan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen adalah HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP adalah suatu sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik-titik krisis di dalam tahap penanganan dan proses produksi. Tujuan dari penerapan HACCP dalam suatu industri pangan adalah untuk mencegah terjadinya bahaya, sehingga dapat dipakai sebagai jaminan mutu pangan guna memenuhi tuntunan konsumen. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point bersifat sebagai sistem pengendalian mutu sejak bahan baku dipersiapkan sampai produk akhir diproduksi massal dan didistribusikan. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem HACCP akan mencegah risiko komplain karena adanya bahaya pada suatu produk pangan. Selain itu, HACCP juga dapat berfungsi sebagai promosi perdagangan di era pasar global yang memiliki daya saing kompetitif. Langkah-langkah penyusunan dan penerapan sistem HACCP menurut CAC atau Codex Alimentarius Commission. Yang pertama, pembentukan tim HACCP. Langkah awal yang harus dilakukan dalam penyusunan rencana HACCP adalah membentuk tim HACCP yang melibatkan semua komponen dalam industri yang terlibat dan menghasilkan produk pangan yang aman. Yang kedua, deskripsi produk. Tim HACCP yang telah dibentuk kemudian menyusun deskripsi atau uraian dari produk pangan yang akan disusun rencana HACCP-nya. Yang ketiga, identifikasi kelompok konsumen yang dituju. Dalam kegiatan ini, tim HACCP menuliskan kelompok konsumen yang mungkin berpengaruh pada keamanan produk. Tujuan penggunaan produk harus didasarkan pada penggunaan akhir produk tersebut. Yang keempat, penyusunan diagram alir proses. Penyusunan diagram alir proses pembuatan produk dilakukan dengan mencatat seluruh proses sejak diterimanya bahan baku sampai dengan dihasilkannya produk jadi untuk disimpan. Yang kelima, verifikasi diagram alir proses. Agar diagram alir proses yang dibuat lebih lengkap dan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, maka tim HACCP harus meninjau operasinya untuk menguji dan membuktikan ketepatan serta kesempurnaan diagram alir proses tersebut. Yang keenam, analisa bahaya atau prinsip HACCP 1. Untuk menetapkan rencana dalam rangka mencegah bahaya keamanan pangan, maka bahaya yang signifikan atau
atau beresiko tinggi dan tindakan pencegahan harus diidentifikasi. Yang ketujuh, penetapan kontrol poin atau prinsip HACCP 2. CCP atau titik kendali krisis didefinisikan sebagai suatu titik, langkah atau prosedur di mana pengendalian dapat diterapkan dan bahaya keamanan dapat dicegah, dihilangkan, atau diturunkan sampai ke atas yang dapat diterima. Pada setiap bahaya yang telah diidentifikasikan dalam proses sebelumnya, maka dapat ditentukan suatu atau beberapa CCP di mana suatu bahaya dapat dikendalikan. Yang kedelapan, penetapan critical limit atau prinsip HACCP 3. Critical limit atau batas kritis adalah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk setiap tindakan pencegahan yang ditunjukkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman. Yang kesembilan, prosedur pemantauan CCP atau prinsip HACCP 4. Kegiatan pemantauan atau monitoring adalah pengujian dan pengamatan terencana dan terjadwal terhadap efektivitas proses pengendalian CCP dan CL untuk menjamin bahwa CL tersebut menjamin keamanan produk. Yang ke-10, penetapan tindakan koreksi atau prinsip HACCP 5. Tindakan koreksi dilakukan apabila terjadi penyimpangan terhadap batas kritis suatu CCP. Tindakan koreksi ini sangat tergantung pada tingkat resiko produk pangan. Yang ke-11, verifikasi prinsip HACCP 6. Verifikasi adalah metode, prosedur, dan uji yang digunakan untuk menentukan bahwa sistem HACCP telah sesuai dan rencana yang ditetapkan. Dengan verifikasi, maka diharapkan bahwa kesesuaian program HACCP dapat diperiksa, efektivitas pelaksanaannya dapat dijamin. Dan yang terakhir, yang ke-12, dokumentasi atau prinsip HACCP 7. Dokumentasi program HACCP meliputi pendataan tertulis seluruh program HACCP, sehingga program tersebut dapat diperiksa ulang dan dipertahankan selama periode waktu tertentu. Kita masuki kesimpulan dari video ini. Manajemen risiko adalah suatu cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi, baik itu sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tak terpikirkan, yaitu dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tersebut. Macam-macam manajemen risiko dalam agribisnis dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu risiko berdasarkan sifatnya, risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan, serta risiko berdasarkan asal timbulnya, yang terjadi atas risiko internal dan risiko eksternal. Pengaplikasian manajemen risiko yang dikembangkan di industri dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung dari kebijakan industri tersebut. Contohnya, bentuk manajemen risiko yang dikembangkan di industri pangan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan atau preventif yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen adalah HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Baik, demikian video kami, and thanks for watching.